saya? Tapi dok, kedengaran nih dok. Oke, baiklah. Kenapa? Enggak, itu apa di pH-meternya mau tanya dokter Sultan. Oh ya. Jadi nanti besok baru kembali ke suara. Terima kasih ya. Tapi Bu Nur sudah konsep suratnya saya udah bikin. Oke. Tentang gambarnya. Ya, terima kasih. Jadi dalam kegiatan ini sebenarnya banyak sekali bakteri yang kita harus bisa interpretasi atau tebak dia bakterinya apa namanya ya. Nah, yang pertama kan kita sudah belajar bagaimana infeksi saluran kemih itu. Jadi gejala klinisnya sudah tahu. Nah, nanti untuk memastikan bahwa infeksi keluhan pasien itu adalah karena infeksi di vesika urinarianya oleh karena bakteri, maka tentu harus dilakukan pemeriksaan urin ya. Nah, jadi dalam proses untuk mengetahui apa bakteri yang ada di dalam urin itu harus melalui beberapa pemeriksaan ya. Pemeriksaan mikroskopis dan kemudian dilakukan penanaman bakteri. Mari kita baca sama-sama ya. Ini kelihatan bisa terbaca kan? Jadi kalau misalnya pasien kita minta urinnya, tentu kalau misalnya pasien tanpa kateter, tanpa terpasang kateter, berarti kita harus minta kateter porsi tengah ya, jadi midstream. Jadi bukan pada saat pertama kali dia mengeluarkan air kemihnya langsung ditampung, itu namanya porsi pertama. Itu tidak baik untuk pemeriksaan kultur urin untuk menentukan infeksi saluran kemih, karena dia tercampur dengan bakteri yang ada di sekitar muara uretra ya. Jadi ingat kalau untuk permintaan urin dari orang yang ada gejala-gejala infeksi saluran kemih, berarti kita minta urin porsi pertengahan ya. Caranya saya kira ada di bahan kuliah, cara pengambilannya, kemudian ditampungnya di dalam pot yang steril, lalu urin itu pada laki-laki, dari laki-laki maupun perempuan, urinnya itu kemudian ditransfer ke lab mikrobiologi ya. Dari tempat pengambilannya, jadi misalnya poliklinik ya, poliklinik kan biasanya di depan, letaknya di depan puskesmas atau rumah sakit. Laboratorium biasanya di belakang, dekat dengan perawatan, ruangan perawatan. Kalau misalnya jarak tempuh dari poliklinik tempat kita periksa pasien ke ruang perawatan itu mungkin 30 menit, itu urinnya berarti dibawa begitu saja langsung ke laboratorium ya. Tapi jika misalnya kalian bertugas di Selayar, terus labnya yang mau dikirimi itu berada di Makassar, atau katakanlah tugasnya di Enrekang misalnya, terus lab terdekat itu adanya di Makassar, berarti kan Enrekang Makassar mungkin 5 jaman ya naik bus, berarti urin itu harus dikirim dalam kondisi dingin. Jadi masukkan dalam box, diisi dengan ice pack supaya urinnya itu dingin ya. Dan urin itu sampai di laboratorium dalam waktu yang kurang dari 24 jam. Jadi kalau kurang dari 2 jam, dia begitu saja dibawa. Tapi sebenarnya pemeriksaan itu tidak baik kalau ditunda, karena ada bakteri yang jumlahnya memang ada dalam jumlah kecil, itu akan bertambah banyak selama proses penyimpanan. Ya. Jadi sebenarnya tidak baik untuk melakukan pemeriksaan kalau tidak bisa segera dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Oke. Nah sekarang ketika sampel urin sudah sampai di tangan kita, maka
yang harus kita lakukan adalah lihat makroskopiknya, ya, urin itu bagaimana warnanya, kekeruhannya bagaimana, ya. Sesudah itu kita harus bikin pewarnaan gram dari urin itu, ya. Sesudah kita bikin smear dari urin, kita warnai dengan gram dan kita lihat di bawah mikroskop bagaimana gambaran mikroskopik setelah pewarnaan gram itu, ya, poin 2 dan 3. Nah, setelah itu kita kultur juga pada hari yang sama, ya, ketika sampel itu datang pagi, misalnya datangnya pagi jam 11 siang, jam 11 pagi, kita bikin mikroskopik, smear, lalu pewarnaan gram dan lihat di mikroskop, ya. Setelah itu ambil tanam urin itu di medium dengan metode kalau yang bisa 2 cara, ya. Jadi melakukan streaking atau teknik gores pakai blood agar atau metode surface drop, jadi diteteskan dan digoreskan. Tapi metode surface drop method ini ya tergantung laboratoriumnya mau pilih yang mana, ya. Tapi kalau untuk laboratorium Rumah Sakit Unhas kita dan banyak laboratorium lainnya, kita memilih deteksi dengan teknik gores pada blood agar. Kenapa kita pilih blood agar bukannya McConkey dan blood agar dan McConkey, ya? Karena kalau misalnya kita menggunakan blood agar, kita bisa langsung mengamati ada tidaknya hemolisis dari bakteri yang tumbuh itu. Kalau kita cuma pakai nutrien agar atau McConkey agar, kita tidak bisa melihat adanya lisis dari darah karena memang tidak ada komponen darah di dalam 2 medium ini. Ya. Nah, tugas dokter selanjutnya ketika dia sudah menanam dengan teknik gores itu blood agarnya dan McConkey-nya itu kan disimpan di inkubator. Besoknya baru dilihat bakteri apa yang tumbuh, koloninya bagaimana tumbuhnya, cirinya, dan ada berapa jumlahnya, ya. Dengan menghitung jumlah koloni yang tumbuh, maka kita akan bisa memperkirakan jumlah bakteri yang ada sesungguhnya di urin pasien, dan kita bisa menetapkan apakah seseorang itu masuk kategori infeksi saluran kemih atau tidak, ya. Itu poin keempat. Nah, sekarang selanjutnya koloni bakteri yang tumbuh di blood agar itu atau di McConkey itu akan kita lakukan tes biokimia. Ini cara konvensional, ya, supaya kita bisa menebak atau mengidentifikasi ini bakteri apa yang ada pada pasien. Tapi kita mulai pada pasien-pasien yang masuk kriteria ISK. Jadi kalau misalnya jumlah bakteri yang tumbuh pada blood agarnya itu di bawah, karena dia bergejala dan dia kurang dari 10⁴, maka itu tidak masuk kategori, ya, tidak masuk kategori ISK. Tapi jadi 10⁴ sampai 10⁵ itu batasnya untuk menentukan seseorang ISK atau tidak. Oke, itu poin 5, ya. Jadi kalau misalnya jumlah bakteri yang tumbuh itu katakanlah misalnya ada 0,8 kali 10⁻3, artinya hanya ada 800. Ya, 0,8 kali 10⁻3 berarti jumlah bakteri yang ada di dalam urinnya itu tidak
tidak sejalan dengan gejala-gejala klinis infeksi saluran kemih, ya. Berarti kalau kita laporkan bahwa ini bukan infeksi saluran kemih, berarti dokternya nanti tidak pantas untuk mengeluarkan resep antibiotik karena kan ternyata tidak terbukti bahwa ada infeksi saluran kemih pada pasien itu, ya. Tapi kalau misalnya kita laporkan, ditemukan bakteri sebanyak 6 kali 10 pangkat 5, misalnya, banyak sekali itu. Berarti ini sudah, berarti ini sudah jatuh ke kategori infeksi saluran kemih. Dan dokternya sudah sesuai kalau dia meresepkan antibiotik untuk mengatasi atau menyembuhkan gejala klinisnya yang dirasakan oleh pasiennya, ya. Jadi kalau ada laboratorium kita lakukan kultur, tapi karena tidak banyak laboratorium yang mampu melakukan kultur atau hitung jumlah bakteri, maka salah satu tes yang bisa dilakukan oleh dokter di perifer yang secara sederhana adalah dengan pernah dengar menghitung mendeteksi adanya esterase dari leukosit, ya, itu salah satu tes yang cukup sederhana. Jadi cuman dicelupkan saja stripnya ke dalam urin pasien untuk mendeteksi apakah di dalam urin pasien itu banyak leukositnya, ya. Berarti itu berkorelasi dengan adanya tanda-tanda infeksi saluran kemih, ya. Itu biasanya sejalan. Jadi kalau leukosit esterasenya positif atau nitratnya positif, maka biasanya itu apalagi kalau misalnya punya mikroskop, maka dokter lihat di bawah mikroskop di urinnya itu banyak leukosit, berarti itu memang petanda bahwa ada infeksi di traktus urinariusnya, ya. Jadi tanpa kultur pun sebenarnya sudah bisa dokter mendiagnosis bahwa ini adalah ISK, ya. Cuman bedanya kalau misalnya ada tes kultur dilakukan, maka selanjutnya kita bisa tahu bakteri apa tepatnya sebagai penyebab infeksi saluran kemih itu, dan selanjutnya menguji resistensi antibiotik dari si bakteri itu, sehingga dokter itu bisa memilihkan antibiotik yang paling tepat untuk pasiennya tanpa ragu-ragu bahwa ini adalah pengobatan yang kurang tepat, ya. Jadi biasanya kalau tidak ada kultur, dokter tetap akan memulai pengobatan antibiotik untuk pasien yang jatuh ke kategori ISK dengan cara memilih antibiotik yang terbukti secara empiris, ya. Jadi pengobatan yang biasanya memang itulah yang paling cocok untuk infeksi saluran kemih di suatu wilayah, di suatu daerah, ya. Misalnya jadi ini biasanya datanya itu bersumber dari rumah sakit itu sendiri. Jadi kalau kita punya data laboratorium di rumah sakit kita kerja atau di salah satu rumah sakit tempat kita kerja, itu bisa menjadi referensi. Kira-kira infeksi saluran kemih paling banyak bakterinya apa? Kemudian kalau bakterinya itu adalah penyebab infeksi saluran kemih, biasanya yang paling cocok antibiotik apa, ya? Itu namanya pengobatan secara empirik, ya. Tapi tidak semua pasien cocok dengan pengobatan secara empirik karena bakteri punya kemampuan yang berbeda-beda. Sekalipun misalnya sama-sama namanya bakteri E. coli, sama-sama namanya bakteri Klebsiella, sama-sama namanya Staphylococcus, tapi
sifat resistensi dari tiap bakteri itu bisa berbeda-beda, ya. Jadi makanya itulah kadang-kadang kita kasih treatment yang sebenarnya secara empirik itu sudah cocok, tapi kok si pasien ini tidak membaik ya secara klinis. Nah, ketika itu terjadi, maka dokter harus mulai melirik gimana ya kulturnya ya. Ya. Nah, di sini pentingnya untuk melakukan kultur supaya kita tidak ragu-ragu dengan pengobatan antibiotik, ya. Oke, jadi inilah manfaat kita melakukan, inilah tujuan kita melakukan praktikum ini, karena kita tahu, kita akan paham apa sih sebenarnya yang dilakukan dengan kultur pada urin, lalu apa yang didapat dari kultur urin itu. Tentu kita melihat adanya koloni bakteri. Lalu koloni bakteri itu kita lakukan tes-tes biokimia untuk mengidentifikasi bakteri, tepatnya bakteri apa yang tumbuh itu. Dan lebih lanjut, di poin 7 ini, poin 8, kita lakukan tes kepekaan antibiotik, ya, supaya kita bisa memberikan jawaban kepada dokter bahwa, dok, inilah nama bakteri yang menjadi penyebab ISK pada pasiennya dokter, dan pilihan antibiotiknya adalah sebagai berikut, ya, gitu ya. Kemudian di ujung dari praktikum ini kita akan melihat juga bagaimana gambaran gram dari smear swab uretra, ya, swab uretra yang disebabkan karena Neisseria gonorrhoeae. Nah, kalau uretritis yang disebabkan karena chlamydia tentu tidak akan bisa kelihatan apa-apa di dalam pewarnaan gramnya. Nah, tapi kalau misalnya ada gambaran khas seperti Diplococcus gram negatif intraseluler, ini kita akan menegakkan diagnosis secara definitif bahwa pasien itu mengalami uretritis karena Neisseria gonorrhoeae. Ya. Nanti selanjutnya juga akan kami perlihatkan kalau misalnya smearnya itu diwarnai dengan Giemsa, maka apa yang terlihat adalah badan inklusi dari Chlamydia trachomatis. Jadi kita akan melihat kalau Chlamydia trachomatis bagaimana kalau dilihat di bawah mikroskop, dan Neisseria bagaimana di bawah mikroskop. Ya, oke. Jadi sebenarnya ini kita harusnya berada di dalam ruang laboratorium, ya. Nah, yang pertama itu adalah kita mengamati adanya medium McConkey, ya, dan medium nutrien agar. Selain itu kita siapkan juga medium blood agar dan McConkey agar yang akan kita bikin streaking, ya, streaking teknik gores, dan yang satu lagi adalah streaking teknik tetes. Oke, apa yang harus diamati? Jadi dalam tabel ini bakteri itu kalau sudah ditanam hari ini, misalnya sekarang ini jam 5 sore, kita sudah inokulasikan dengan cara menggores atau dengan cara meneteskan atau cara mengusapkan bahan yang kita duga ada mikroorganismenya atau kita sebut sebagai spesimen, ya. Di sini spesimennya urin. Nah, kalau kita sudah goreskan atau kita usapkan ke permukaan agar, McConkey maupun nutrien agar, maka terus kita simpan di dalam inkubator. Inkubator itu disetel suhunya supaya suhunya antara 35 sampai 37 derajat Celcius, ya. Sehingga kuman si bakteri itu akan tumbuh secara optimal pada suhu sekitar 35 sampai 37 derajat Celcius. Makanya suhu tubuh itu
adalah suhu yang paling cocok buat bakteri yang mesofilik. Pada umumnya itu bakteri patogen adalah bakteri yang mesofilik. Memang dia cocok dengan suasana tubuh sehingga tubuh itu semacam inkubator hidup, ya. Nah, karena kita melakukan pemeriksaannya di laboratorium, berarti kita setel inkubatornya itu ke suhu 37, ya. Lalu kita simpan saja, tinggalkan di dalam inkubatornya, kita boleh pulang ke rumah, ya. Besok pagi kita amati apakah bakterinya tumbuh di permukaan medium tersebut, ya. Apa yang kita lihat di koloni bakteri, kalau misalnya ada pertumbuhan, maka kita amati bentuknya bagaimana sih? Bentuknya apakah bulat atau ya umumnya sih koloni bakteri tumbuhnya bulat, ya. Tepinya ratakah atau tidak? Ya, kadang-kadang dia tidak rata, tapi dia kadang-kadang bergerigi, ya. Permukaannya kita amati. Kalau bakteri koloninya terlalu kecil, biasanya kita susah mengamati permukaannya. Tapi permukaan bakteri itu kita bedakan antara permukaannya yang kasar atau halus, ya. Jadi rough atau smooth, ya, permukaan. Nah, kemudian kejernihan, tembus pandang apa tidak? Kalau tembus pandang itu biasanya warnanya seperti tetesan air saja. Tapi kalau misalnya dia tidak jernih, berarti mungkin dia ada zat warnanya di dalamnya. Dalam selnya itu ada selnya itu mempunyai warna, sehingga akan terlihat bentuk koloni yang opak atau tidak tembus cahaya, ya. Jadi kalau bukan jernih biasanya dia opak, apakah dia berwarna keabu-abuan atau warnanya putih ataukah kekuning-kuningan, keemasan, ya. Itu warna bakteri yang umum patogen pada manusia. Ada juga sih bakteri yang membentuk pigmen warna ungu. Jadi kalau dilihat di mediumnya kelihatan ada koloni ungu, ada juga koloni yang warnanya biru, ya. Tapi pada umumnya bakteri yang patogen pada manusia itu kalau ditanam di mekongki atau di belat agar atau di nutrien agar, dia hanya kalau bukan jernih, kalau tidak dia keruh, ya, opak. Warnanya bisa abu-abu, bisa transparan, bisa kekuningan, bisa agak putih, dan itu butuh pengalaman untuk bisa membedakan ini abu-abu apa putih, ya. Ini ini transparan apa opak, ya. Ya, itu butuh pengalaman. Kemudian dari segi elevasi, bakteri itu akan kelihatan cembung, ya. Kenapa? Umumnya, ya. Tapi ada juga bakteri yang membentuk koloni yang tidak cembung, tapi dia gepeng. Jadi melebar saja, dia flat, tidak membentuk koloni. Jadi koloni itu kan sebenarnya adalah bakteri yang berkembang biak dan tidak punya kemampuan untuk terbang atau berjalan-jalan. Jadi dia akan bertumpuk pada satu tempat saja, dan bakteri itu ketika jumlahnya sudah ribuan atau ratusan ribuan atau ratusan ribu ataukah mungkin jutaan di dalam satu koloni, saya tidak pernah hitung, ya. Jadi saya mengasumsikan saja di situ ada lebih dari 10 pangkat 8 kalau sudah kelihatan secara kasat mata, ya. Bakteri itu akan bergumpal ceritanya, ya. Akhir yang tadinya tidak kelihatan secara kasat mata karena ukuran bakteri kan sekitar 0,5 mikrometer. Jadi kalau dia sudah 1000 sel bertumpuk-tumpuk, ya akan kelihatan seperti 0,5 dari mikro ke meter berarti 0,5 cm, ya. Enggak, 1000 berarti 0,5
0,5 cm, ya, dari mikrometer ke sentimeter. Nah, maka karena bakteri itu tidak bisa kemana-mana, kecuali ada beberapa bakteri yang punya kemampuan untuk merembet, ya, jadi swarming, dia bergeser dia ke samping-sampingnya, itu namanya swarming pada bakteri-bakteri tertentu. Tapi bakteri pada umumnya diam saja di tempatnya, berkembang biak bertambah banyak sehingga membentuk suatu koloni yang kasat mata, ya. Kalau di medium agar, kalau misalnya itu bakteri kita kembangkan, kita tanam di medium cair, maka medium cairnya itu tidak membuat si bakteri itu tertinggal di satu lokasi, satu titik, tapi dia akan berada bebas, bisa bergerak bebas di dalam medium cair. Ya, kalau kita tanam di dalam medium cair. Maka kalau untuk kepentingan mau melihat koloni, kita pilih medium padat, medium agar. Kalau misalnya kita mau cuman memperbanyak si bakteri tanpa mau melihat bentuk koloninya, maka kita akan memilih medium cair. Ya. Nah, kalau ditanam di medium cair, medium yang tadinya transparan, jernih, ibaratnya kalau kita bikin sirup itu kan biasanya bening, ya, meskipun berwarna dia bening. Tapi kalau misalnya ada bakteri tumbuh di dalamnya, maka keesokan harinya kita akan lihat suspensi itu atau larutan itu menjadi keruh. Seperti mungkin kalau kita bikin kopi susu, ya, dia akan kelihatan, atau coklat susu, maka dia akan kelihatan tidak tembus cahaya, tapi butek warnanya, ya, keruh. Itu berarti ada pertumbuhan bakteri di dalamnya, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat elevasi, bakteri di atas medium agar itu umumnya kelihatan cembung. Ya, ada beberapa koloni yang cara bertumbuhnya dia tidak akan cembung, tapi dia akan tetap datar. Ya, umumnya cembung yang kita lihat. Warna koloni itu tadi tergantung dari kemampuannya bereaksi dengan bahan kimia yang ada di dalam medium, apakah dia akan menyebabkan perubahan pH biasanya, ya. Jadi indikatornya adalah berdasarkan indikator pH. Jadi kalau misalnya bahan itu sifatnya tadinya, jadi kalau pH indikatornya misalnya phenol red, berarti kalau misalnya dia menghasilkan enzim yang akan bereaksi dalam medium tersebut, maka akan kelihatan warna, ya, warna dari koloni bakteri tersebut, ya. Jadi contohnya kalau misalnya bakteri itu di medium McConkey itu berubah menjadi warnanya merah, itu karena bakteri itu menguraikan atau meragikan laktosa yang ada di dalam McConkey, ya, ini. Jadi McConkey agar di dalamnya karbohidratnya itu ada laktosanya. Kalau bakteri yang ditanam di dalam medium itu akan menggunakan si laktosa, maka koloninya itu akan menjadi warna merah, ya. Itu kelebihannya McConkey. Kita bisa lihat sifat bakteri-bakteri yang meragikan laktosa, dan ada juga bakteri yang tidak meragikan laktosa. Nah, inilah kelebihan dari medium McConkey dibandingkan kalau kita pakai medium nutrien agar. Medium nutrien agar itu putih saja, tidak ada indikator-indikator tes-tes kimiawi di dalamnya, sehingga bakteri itu tumbuhnya putih saja, tidak ada
perubahan warna sekalipun misalnya dia adalah bakteri misalnya E. coli misalnya, bakterinya ya kelihatan putih saja ya. Oke. Nah, itu yang harus kita amati untuk bakteri-bakteri, koloni-koloni bakteri yang tumbuh ya. Jadi koloni bakteri itu mungkin kalau dari urin itu mungkin saja umumnya satu koloni, mungkin kita bisa lihat 2 koloni, tapi jarang-jarang lebih dari itu ya. Jadi ini makanya ada koloni kedua, catat, amati warnanya bagaimana, bentuknya, tepinya, permukaannya, kejernihannya, elevasi, warna dan silakan digambar. Ya. Nah, itu urin dari yang ditanam di permukaan agar. Nah, yang disebut sebagai surface drop method adalah ketika kita terima ya di laboratorium, kita terima sampel pasien urin itu dalam pot yang steril. Nah, kita ambil pakai pipet yang steril, kita teteskan. Tapi ini metode sudah untuk lab rumah sakit Unhas itu kita tidak pakai lagi ya. Tapi saya tetap jelaskan. Jadi diteteskan di area ini digores dipakai spidol di luarnya ya, untuk memberi tanda supaya disinilah kita menetesi urinnya. Terus kita bikin goresan di luarnya ya, kita bikin goresan di luarnya untuk melihat berapa jumlah koloni bakteri yang bisa tumbuh. Kalau yang di sini ditetesi supaya kita bisa melihat seberapa padat bakteri bergerombol di area tetesan itu ya. Nah, metode Strick caranya begini. Jadi pada blood agar dan McConkey, kenapa kita pakai 2 plat? Ini plat yang sama ya. Ini pertama, ini hasilnya. Ini sebelum, ini sesudah. Jadi ini 1 plat. Kita pakai blood agar dan satu lagi pada blood pada McConkey ya. Tapi saya tidak perlihatkan gambarnya di sini. Yang di sini gambarnya hanya pada medium blood agar. Jadi jadi urin itu kita celupkan sengkelit bulat ya, ini sengkelit bulatnya. Jadi sejumlah urin akan ikut di dalam lingkaran dari sengkelit ini. Kalau diameternya sudah terukur, maka misalnya kita pakai 0,1 mikroliter atau kita pakai pakai yang 10 mikroliter ya. Yang 1 mikroliter itu berarti yang 0,001 mililiter. 1 mikroliter kan 1/1000 ya dari mililiter. Ada juga yang ukurannya lebih besar, yang 10 mikroliter. Kalau 10 mikroliter berarti 0,01 mililiter yang ikut di dalam bulatan ini ya. Nah, bulatan ini kita goreskan di tengah. Flat, set. Lalu masih dengan sengkelit yang sama, kita naikkan ke atas, mulai menggores, set kayak Zorro gitu ya. Ini kelihatan gambaran goresannya ya. Dengan streakingnya atau goresannya 90 derajat dari goresan pertama tadi. Ya, jadi pertama kita gores dulu gini, set, lalu kita angkat ke atas dan mulai menggores. Set gitu ya. Seperti gini. Lalu itu plat agar itu kita inkubasi, masukkan di inkubator. Besok baru kita lihat. Ya. Kenapa besok? Artinya misalnya sekarang jam 17, jam 5 sore. Besok pagi kita masuk kantor lagi kan? Jam 8. 17 ke jam 8 pagi itu berarti baru 15 jam. Ya, 15 jam inkubasi. Biasanya bakteri belum cukup tumbuh di situ. Nanti bakteri tumbuh minimal 18 jam. Jadi berarti nanti jam 11 siang sudah bisa kita mulai pengamatan. Ya. Jadi kalau kita tanam jam 5 sore, besok jam 11 pagi kita sudah lihat, oh sudah 18 jam di inkubator,
Berarti kira-kira sudah ada pertumbuhan bakteri yang bisa kelihatan dengan kasat mata. Ya, apa yang kita lihat? Ya, kita lihat pertumbuhan bakteri yang kalau misalnya bakterinya itu terpisah-pisah, berarti kita hitung jumlah bakteri yang terpisah itu. Tapi kita hitung jumlah bakterinya yang sama warna ataupun penampakannya. Jadi kalau misalnya kelihatan bakteri semua sama, warnanya putih, keruh, tidak transparan ya, berarti kita hitung dia sebagai satu jenis bakteri, jadi kita hitung saja jumlah koloninya. Kalau misalnya kelihatan ada koloni yang putih, ada koloni yang kuning, ya hitung terpisah. Yang kuning ada berapa, yang putih ada berapa. Jadi tidak boleh dicampur. Ya, perhitungannya tidak boleh dicampur. Dilihat di antara yang dua itu, yang mana yang bisa mencapai 10 pangkat 4 atau 10 pangkat 5. Kalau tercapainya 10 pangkat 4, tapi kalau dia bergejala klinis, maka sudah masuk kategori. Tapi kalau misalnya dia tidak bergejala klinis, maka harus di atas 10 pangkat 5 ya. Jadi karena pasien yang kita kultur ini umumnya adalah pasien bergejala, berarti 10 pangkat 4 itu sudah masuk kriteria ISK ya. Oke, jadi ingat kalau misalnya bakterinya ada 2, berarti 2 jenis kelihatan bentuk yang berbeda, maka hitung masing-masing. Lalu nanti dikalibrasi dengan berapa volume awalnya ini tadi, OSE-nya tadi ini ya. Maka kita akan bisa mendapatkan laporan berapa jumlah bakteri yang tumbuh di per mililiter urin yang kita tanam kemarin itu ya. Nah, yang perlu diingat itu adalah jumlah apakah dia jatuh ke kategori ISK atau tidak ya. Oh ya, kalau misalnya tidak ada titik-titik, jadi ini penuh bakteri ini dengan set semua di bekas goresan itu semua bakteri sambung menyambung, ya sudah jelas itu ISK ya, karena kan bakterinya berarti banyak sekali. Mau hitung apa? Sudah lebih dari 10 pangkat 5 kalau begitu ya. Oke. Kalau yang tetes surface drop itu ini lari ke bawah dia. Kita melihat kalau misalnya yang diteteskan itu tumbuhnya cuma titik-titik seperti ini di keesokan harinya itu, maka kita bisa perkirakan ini di bawah 1000 ya. Tapi kalau dia agak padat tapi masih kelihatan tidak batasnya itu masih bolong-bolong, ya perkiraanlah 10 pangkat 4 ya. Kalau sudah padat sekali berarti sudah lebih padat ya, berarti 10 pangkat 5. Dan kalau lebih padat lagi 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 7 per mililiter urin ya. Nah, inilah karena ini sangat relatif apa ya? Cuman kira-kira begini, kira-kira 10 pangkat 5, kira-kira 10 pangkat 6. Ini agak lebih kasar perkiraannya dibandingkan kalau kita menghitung tadi dengan teknik yang streaking tadi, yang begini. Kalau misalnya bakteri itu yang tumbuh, misalnya kita hitung, misalnya tumbuhnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya misalnya. Berarti nanti dikali dengan kalibrasinya berarti 7 kali misalnya 10 pangkat 4, misalnya 70 kali 10 pangkat 3 berarti 7 kali 10 pangkat 4 jadinya. Ya. Sehingga berarti sudah masuk kategori ISK pasien itu kalau sudah jumlah bakterinya sampai 70 ya. Kalau sudah lebih dari 200 sudah nih infeksi ISK itu karena tidak bisa lagi dihitung karena sudah sambung menyambung si bakterinya ya. Oke. Nah, selanjutnya kan tadi sudah bisa identifikasi
sudah bisa, identifikasi belum kelihatan di sini. Ini untuk menguji apakah bakterinya itu resisten atau tidak ya dengan antibiotik yang dipilihkan yang sudah ada di dalam cakram antibiotik. Jadi ini disk kertas yang sudah oleh pabriknya, ya kita tidak bikin sendiri. Ya kalau mau repot bisa bikin sendiri, tapi jadinya tidak terstandar. Maka kita pesan yang sudah jadi, yang sudah terukur berapa konsentrasi konsentrasi antibiotik di dalam tiap keping antibiotik ini. Ini namanya disk antibiotik. Ukurannya itu akan tertulis di kepingannya itu, dan kita pertama bakteri kita goreskan dulu ke seluruh permukaan, tapi ini nanti dikerjakan bukan hari pertama ini ya. Hari pertama itu kita tanam dulu, besok amati hitung jumlahnya, setelah hitung jumlahnya besoknya tanam lagi, baru kita lusa baru kita bisa mulai identifikasi dan menanam bakteri dan menguji sensitivitasnya ya. Makanya tes urin itu sampai ke hasil AST-nya itu biasanya nanti keluar di hari ketiga, karena kita tanam dulu sekarang. Misalnya masuk ini hari apa nih? Hari Kamis. Kita tanam dulu di tadi yang Gores tadi, strik. Besok itu baru tumbuh koloni. Kita lihat kalau koloninya sudah terpisah, berarti besok kita mulai tanam identifikasi tes-tes biokimia. Berarti nanti lusa baru ada keluar informasi ini bakterinya apa, ya. Jadi berarti dua hari bisa, ya, asalkan bakterinya cepat tumbuhnya dan terpisah-pisah, ya. Maka dalam butuh 2 hari baru bisa keluar identifikasi bakteri, identitasnya bakteri, namanya bakteri itu apa, dan bagaimana resistensinya, ya. Oke. Selanjutnya, untuk uji resistensi itu, jadi ini yang kelihatan di hari kedua, ya. Ya, kita tanam, besoknya tumbuh koloni, kita identifikasi, tanam di tes biokimia, lusanya itu baru keluar hasilnya, beserta dengan hasil, kalau secara otomatis, ya, zaman sekarang ini, sejak 15-20 tahun terakhir, kita sudah dibantu dengan otomatisasi, ya. Jadi tes yang kita praktekkan ini dengan mesin-mesin yang sudah sekitar 20-an tahun ini, kita bisa cukup bikin suspensi cairan, terus masukkan ke mesin, mesinnya terus membaca, oh ini bakteri apa, ya, karena sudah secara dia deteksi enzim bahan-bahan kimia apa yang diproduksi oleh bakteri, kemudian dia tangkap dalam jumlah volume yang sangat sedikit, karena ini mesin ya, dia sudah bisa deteksi dan dia rekam pola-pola enzim bakteri enzim apa yang dihasilkan, kemudian dia rekamannya itu diolah dengan software, maka dia akan mendeteksi, oh karena sifatnya begini-begini, ini E. coli, oh karena sifatnya begini, ini positif, ini negatif, tes gula-gulanya begini-begini. Jadi tes biokimia itu dideteksi oleh alat ini berdasarkan sifat respon kimiawi yang terjadi, dia deteksi, kemudian diolah datanya, dan karena sudah ada patronnya, ya, jadi istilahnya apa ya, kalian yang tahu IT barangkali akan paham bahwa kalau bakterinya keluar hasilnya tesnya ini kombinasi ini, maka inilah bakteri ini. Kalau bakteri ini kombinasinya seperti ini, berarti ini bakteri yang lain, ya begitu. Jadi dengan alat itu sudah terotomatisasi,
kita menjadi lebih mudah lagi ya. Jadi kita tidak perlu lagi menginterpretasi, oh kalau misalnya dia alkali asid seperti yang kita akan tes di praktikum ini ya. Jadi praktikum ini kita masih cara yang sangat konvensional, namanya kita pakai tes biokimia dan tes resistensi secara konvensional atau secara manual. Kenapa dibilang secara manual? Karena tangan kita yang kerja, otak kita yang kerja ya. Jadi bakteri itu kita goreskan di sini. Sebentar masih kuliah ya. Kita goreskan di sini, lalu kita taruh kepingan antibiotik di atas permukaan agar itu, lalu kita taruh di inkubator. Besok baru kita amati. Itu bakteri akan tumbuh di seluruh permukaan agar karena kita goreskan tadi di seluruh permukaan ini. Nah, kalau ini bakteri, ya Pak, ini antibiotik yang ada di dalam disk ini, itu kan dia kena menempel ke permukaan agar. Permukaan agarnya itu kan basah, meskipun dia padat dan bakteri tidak bisa bergerak kemana-mana kalau dia tumbuh di atas permukaan ini, ya sudah, yang tumbuh di sini saja terus, tidak pergi keliling-keliling di sini ya. Kalau antibiotik yang ada di dalam disk ini itu di atas permukaan agar ini kan basah 0,15%. Ini dia akan merembes ke sekitarnya sehingga bakteri itu kalau memang dia akan dihambat pertumbuhannya oleh antibiotik yang ada di dalam cakram antibiotik ini, maka secara otomatis ini menjadi area terlarang buat si bakteri itu untuk tumbuh karena dia dimatikan atau dihambat pertumbuhannya. Jadi istilahnya area kosong ini adalah area di mana ada efek dari antibiotik ini merembes keluar dia ke sekitarnya sehingga bakteri yang tadinya kita sudah gores di semua permukaan ini tidak sanggup tumbuh dia kalau dia dekat-dekat dengan antibiotik ini, ya. Yang cukup jauh seperti yang di sini ini akan tumbuh. Jadi ini yang kelihatan keruh ini adalah bakteri yang tumbuh. Seperti ini juga kita lihat, ini bakterinya tumbuh sampai batas di sini. Artinya apa? Kenapa ada yang diameternya kecil, ya dari sini sampai sini, dan diameter yang dari sini sampai sini, itu kita ukur dengan penggaris, ya. Cuma di foto ini kelihatannya penggarisnya ini adalah penggaris plastik. Yang paling bagus itu adalah pakai kaliper, ya, yang pakai pengukur yang bisa dijangka sorong, apa namanya, pengukur yang dari logam sehingga akurasinya itu bisa terjaga, ya. Kalau yang plastik begini kita beli merek apa di toko apa beda, dia mungkin beda 0,0 milimeter, ya. Itu akan berdampak sekali ke interpretasi dari sensitivitas antibiotik. Kenapa? Karena memang ini sudah ada dan tidak usah mencoba menghafal, ya. Misalnya ini harus 22 mm baru dikatakan dia resisten. Kalau dia lebih kecil dari 22 berarti dia resisten, nggak usah dihafal. Ada di tabelnya, ya. Dan kita enggak, pokoknya dia sangat relatif tergantung dari berapa konsentrasi antibiotik yang ditaruh di dalam cakram tersebut oleh pabrik yang membuatnya dan sudah diuji cobakan dengan bakteri standar. Jadi tidak usah kita hafal, ya. Saya juga tidak akan tanya itu sensitif atau resisten. Ada di tabelnya, lihat tabelnya, ya. Nah, diameter itu untuk antibiotik yang sama terhadap bakteri yang sama, kalau makin sempit, makin kecil diameter hambatnya, area clear-nya ini, ya, area yang tidak ditumbuhi bakteri, makin kecil itu berarti untuk bakteri yang sama, untuk antibiotik yang sama, berarti makin kecil sensitivitasnya. Tapi kalau besar daya hambatnya, maka makin kuat daya hambatnya. Tapi tidak bisa dibandingkan dari satu antibiotik dengan antibiotik yang lain. Dan tidak bisa dibandingkan dengan
bakteri yang berbeda. Jadi makanya kita cuma mengukur diameter ini dan melihat ke tabel, dan apa interpretasinya itu yang kita laporkan ke dokternya. Kita tidak akan tulis, oh di sini ada 23 mm. Jangan sampai, karena interpretasinya sensitif resistennya itu berbeda untuk tiap antibiotik. Jadi misalnya gini ya, ini kan 23 ya, 23 mm diameter terpanjangnya yang melewati titik tengah dari keping antibiotik ini. Kalau kita bandingkan dengan ini, kayaknya ini lebih lebar ya dari 23. Ya. Tapi yang ini, saya tidak tahu berapa nih. Mungkin ini 28 barangkali ya kira-kira ya. Pokoknya lebih besar. Bukan berarti ini lebih kuat daya hambatnya dibandingkan ini. Belum tentu. Karena kriterianya kan dan cara kerja obat tuh beda-beda. Jadi lebarnya ini tidak boleh dibandingkan dengan lebarnya keping antibiotik yang berbeda untuk menyatakan ini sensitif atau resisten. Belum tentu ini lebih lebar, maka ini lebih sensitif. Artinya si antibiotik bisa dipakai untuk mematikan bakteri tersebut. Ya, karena ini kekuatan antibiotik beda-beda dan beda-beda juga cara kerjanya. Ya, jadi jangan kita tidak akan mengeluarkan ini misalnya 122 mm, yang 127 mm, karena nanti orang berpikir, kayaknya yang 27 mm itu lebih bagus ya, lebih poten, lebih ampuh karena lebih besar daya hambatnya. Tidak ya, tidak begitu cara berpikirnya. Oke. Jadi itu tadi yang meja pertama itu kita mau memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip AST, antibiotic sensitivity test, kemudian bagaimana menghitung jumlah bakteri, ya ini tadi. Selanjutnya itu baru satu meja. Meja berikutnya atau kelompok berikutnya. Ini ada, kita akan mengamati perbedaan bakteri Escherichia coli dengan Klebsiella. Klebsiella yang aeruginosa maupun yang Klebsiella pneumoniae itu juga kita berikan ya, meskipun sama-sama Klebsiella tapi satu aeruginosa satu pneumoniae itu akan kelihatan berbeda. Nah, ini karena kita praktikum tidak lihat langsung, maka ini dikasih dulu rambu-rambunya ya. Kalau E. coli bagaimana sifatnya, bagaimana bentuknya, dan kalau Klebsiella pneumoniae bentuknya, pertumbuhannya di mekongki maupun nutrien agar bagaimana ya. Kalau di agar kita lihat seperti apa. E. coli karena tadi kalau di mekongki itu tadi mekongki ada laktosanya ya. Di dalam mediumnya ada laktosa. Jadi kalau E. coli meragikan laktosa, dia akan kelihatan berwarna merah koloninya. Kalau Klebsiella pneumoniae juga meragikan laktosa di medium mekongki. Tapi Klebsiella dan E. coli kalau tidak ada indikator warnanya akan kelihatan sama bentuknya di nutrien agar. Ya, makanya mekongki itu cukup bagus sekaligus dia bisa bisa membedakan antara bakteri, dia diferensial ya antara Klebsiella dengan E. coli. Dan juga dia selektif, karena bakteri gram positif tidak akan tumbuh di medium mekongki. Sedangkan di nutrien agar, mau gram positif juga tumbuh di sini. Jadi makanya biasanya kita lebih pakai mekongki dibandingkan nutrien agar. Ya. Tapi kenapa nutrien agar ini ada
sering dipakai untuk kegiatan praktikum atau kegiatan menumbuhkan bakteri yang tidak memerlukan pembedaan bakteri, karena medium nutrient agar itu paling murah biayanya, ya. Jadi kalau memang kita butuh untuk mendiferensiasi bakteri, maka sebaiknya kita pakai yang bisa memberikan gambaran pembeda, ya, yang bersifat diferensial. Ini yang pakai McConkey ini. Oke. Oke, ini perbedaan E. coli dan Klebsiella pneumoniae yang akan kelihatan di tes-tes biokimia. Jadi kalau sekarang kita sudah 10 tahun terakhir ini kita tidak pakai lagi tes biokimia manual karena sudah ada mesin yang otomatis yang membacakan tes-tes biokimianya dan menginterpretasikannya untuk kita. Nah, itu biasanya bermanfaat untuk laboratorium atau rumah sakit yang mempunyai beban kerja yang banyak, ya. Jadi kalau misalnya pasien sehari-harinya itu pekerjaan kita di atas 20 sampel, betapa rumitnya itu kalau kita kerja manual, ya. Apalagi kalau misalnya rumah sakit yang tipe A, mungkin yang bednya di atas 1000, maka mungkin sehari-sehari itu sampel bisa masuk 100, ya. Bagaimana sakit kepalanya itu petugas kalau harus mengerjakan interpretasi sampai 100 setiap hari, ya. Oke. Nah, tes-tes biokimia yang kita harus amati ini TSI, ya, triple sugar iron. Jadi triple sugar, glukosanya ada 3 macam, kemudian mau melihat apakah dia menggunakan iron dalam metabolismenya, ya. Kemudian tes SIM. Tes SIM ini untuk menguji apakah bakteri itu memproduksi sulfur, kemudian menguraikan triptofan dan menghasilkan indol, dan apakah bakteri itu bergerak karena mempunyai flagel, ya. Nah, kemudian ada tes methyl red, tes Voges-Proskauer, tes sitrat, urease, fenilanin diaminase, lisin, arginin, dan ornitin. Cuman ini biasanya karena kurang membuat pembeda, maka ini kalau tes manual tuh biasanya tidak diperiksa pun ini kita sudah cukup bisa membedakan dengan tes yang sebelumnya. Jadi mulai dengan TSI, SIM, methyl red, PP, sitrat urea, ini sudah bisa dengan ini tes gula-gula, ditambah dengan tes oksidase dan tes katalase, itu sudah bisa membedakan di antara beberapa bakteri gram negatif, ya. Nah, ini yang kita amati. Oh ya, sorry di sini tidak ada indikator ini tes apa. Ini kalau yang biru atau hijau ini adalah sitrat. Kalau yang agar miring yang seperti ini adalah warna merah. Awalnya itu warna merah muda, ya, merah muda transparan. Kalau dia positif dia akan kelihatan lebih pink, ya, pink electric gitu, ya. Itu berarti urease positif. Kemudian ini MRVP, ya. Jadi ditanami bakterinya. Jadi ini cair, ini padat, ini tes gula-gula. Ada 4 macam tes gula-gula, ini cair, ya. Kemudian ini TSI-nya ini alkali, ini warnanya enggak persis merah sekali, ya. Dan juga tidak kuning, tapi ini lebih cenderung ke kuning. Kalau kuning artinya asam, ya. Kalau merah artinya dia pH-nya, kalau merah itu alkalin, ya.
Jadi kalau kuning, ingat, kuning itu asam, kalau merah pH-nya basa. Di tes ini tes SIM, ya. Tes SIM ini kalau ditanam hari ini, besok kita observasi untuk melihat apakah dia memproduksi indol karena dia menguraikan triptopannya yang ada di dalam medium triptopan ini. Maka besok itu kita harus kasih dia medium Covax, ya. Medium Covax itu bahan kimia yang akan menguraikan tadi apakah ada produksi indol, ya, karena bakterinya itu mau menghasilkan triptopan, enzim pengurai triptopan, ya. Oke, seperti ini kita lihat sitratnya menjadi biru, ureasanya menjadi pink terang, ya. Ini terus tes gula-gulanya positif karena dia kuning. Ini aslinya tadi merah. Dan ini ciri khas untuk Klebsiella pneumoniae. Ini untuk E. coli, ya. Oke. Nah, jadi selanjutnya, jadi ini penjelasan dulu. Nanti mungkin kalau memang agak susah kalau kita tidak langsung lihat di bendanya, ya. Oke. Selanjutnya untuk membedakan antara, kita akan melihat bagaimana pewarnaan gramnya bakteri Enterobacter providentia ditanam di McConkey dan BHI dan bagaimana tes-tes biokimianya, ya. Oke, ini harusnya ada, karena kita bukan kita tidak melihat plate-nya, semestinya ini dia. Gambaran bakteri Enterobacter itu kalau di McConkey dan nutrien agar kita lihat bagaimana perubahan warnanya. Dia koloninya bentuknya bagaimana, ya, dicatat ini bentuknya, tepinya, permukaannya, kejernihannya, elevasinya bagaimana, ya. Kemudian ini tadi membedakan tadi yang E. coli dengan yang Klebsiella karena dia apakah dia menggunakan laktosa apa tidak, ya. Kalau di Enterobacter kita tidak melihat dia menggunakan. Kemudian nanti dicatat tes-tes biokimianya. Ini tes-tes biokimianya sudah diisikan, ya. Ini kalau Enterobacter sifatnya seperti ini, providentia seperti ini. Oke. Jadi kalau tes biokimianya seperti ini, ya, berarti kesimpulannya kombinasi tes-tes biokimia seperti ini mencerminkan ini adalah mengindikasikan ini adalah bakteri Enterobacter aglomerans. Kalau misalnya providentia, gambaran rangkaian tes biokimianya seperti ini dan providentia stewarti seperti ini. Nah, itu sekarang karena kita masih baru praktikum, jadi pasti masih mencerna gimana sih menerjemahkan ini, susah sekali. Sebenarnya tidak susah, ya, karena kalau kita sudah punya ada algoritmanya untuk memudahkan kita menebak kira-kira ke arah mana bakteri itu, ya. Oke, selanjutnya di meja berikutnya, jadi untuk pengamatan berikutnya, kita akan berusaha melihat perbedaan antara Proteus, ya. Jadi kelompok Proteus bagaimana sifat bakteri gramnya, bagaimana dan bagaimana tes-tes biokimianya. Oke.
Oke, jadi gambarnya sudah ada di sini, sudah kita insert masuk ke dalam kegiatan praktikum ini, ya. Kalau kita cuma mau melihat dari gambaran mekongkinya maupun nutrien agarnya, maka ini belum memberikan informasi yang banyak, karena dia gambarannya ini mirip, ya karena memang sama-sama proteus. Kemudian tes biokimianya ada, maka kita akan melihat kombinasi seperti ini tentu adalah gambaran untuk proteus. Oke. Kemudian kelompok yang sifat cirinya berbeda lagi adalah kelompok alkalogenes faecalis, pseudomonas dan alkalogenes faecalis dan pseudomonas, ya. Oke. Kalau ini yang khasnya ini kalau pseudomonas di nutrien agar dia akan kelihatan memproduksi pigmen warna hijau. Ya, ini khas sekali. Kalau dia kelihatan ada bakteri yang kehijau-hijauan, biasanya pseudomonas, ya. Oke. Oke, tes biokimia kita amati tes biokimianya. Kemudian jadi kalau dulu ini kita harus hafal, ya. Tapi kalau misalnya ini kita biasanya lihat TSI-nya dulu, TSI-nya, kemudian lihat tes gula-gulanya, ya. Oke, selesai sampai di sini. Ini penjelasan dari saya untuk kegiatan praktikum kita. Tugas nanti saya sampaikan di grup. Siapa ketua kelasnya? Tapi dok, saya dok atas nama Yaser Sabili dok. Yaser, ya. Oke. Yaser, kayaknya Yaser, saya ada nomornya kayaknya Yaser, ya. Nanti saya kasih file ini untuk untuk menjadi catatan teman-teman. Jadi nanti saya kasih instruksinya apa yang harus dibikin laporannya, ya. Jadi intinya kalau kita normalnya bertemu di ruangan praktikum yang sebenarnya dalam kegiatan observasi di laboratorium ini, maka kita mengamati mikroskopik juga kita lakukan pengamatan mikroskop supaya kita punya rasa sense sesungguhnya bagaimana itu melihat di bawah mikroskop, bagaimana itu bakteri yang bentuknya bulat, bentuknya basil, warnanya merah seperti gram negatif atau warnanya keunguan seperti gram positif, ya. Oke, jadi untuk sementara sampai di sini dulu penjelasannya, praktikumnya. Seharusnya sih ini kalian sambil observasi langsung dan bisa pegang langsung si tabung-tabung ini, ya. Tapi karena masih kuliah masih daring, maka praktikumnya pun masih daring. Oke, jadi intinya sebenarnya dalam kegiatan praktikum ini kita bisa melakukan observasi dan tahu yang mana itu sebenarnya yang dikatakan mekongki agar, yang mana namanya nutrien agar, yang mana namanya sitrat positif, yang mana namanya sitrat negatif, urea positif, urea negatif, yang mana yang glukosa positif, yang mana H2S positif, ya. Oke. Jadi nanti saya kirim ke Yasir ini, silakan dibaca dan nanti mungkin ada instruksi tambahan karena saya lihat ini panduannya belum sempurna untuk kelas daring, ya. Kalau kelas di onsite kita ini sudah cukup jelas karena kita akan instruksikan langsung lihat tabungnya seperti apa lalu lakukan pencatatan, ya. Tapi ini karena kita sifatnya kelas daring jadi masih ada keterbatasan. Saya kasihkan nanti instruksi tambahan di dalam panduan ini dan apa yang harus kalian bisa bikin laporannya, ya. Oke, saya kira cukup, ini sudah mau masuk maghrib.
Kita akhiri pertemuan ini ya. Jadi nanti tugas kalian adalah membuat laporan sesuai dengan instruksi pertanyaan yang saya berikan nanti ya. Ada pertanyaan Yasir dan kawan-kawan? Cukup jelas ya? Yasir. Tapi dok, izin bertanya. Ya. Untuk waktu pengumpulannya itu kapan dok? Kapan ujian? Tapi dok, tanggal 14. Itu seminggu lagi ya. Ya saya kasihlah sebelum ujian. 6 hari kemudian boleh. Lebih cepat lebih baik. Ya. Bisa? Kan cuman mengamati misalnya, oh ini warnanya pink berarti ureanya positif. Ini koloninya tidak warna merah artinya tidak menggunakan laktosa. Ya, itu yang tugas kalian itu, menginterpretasi morfologi atau warna berdasarkan tes biokimia yang ada. Jadi paham yang mana positif, yang mana negatif, yang mana sensitif, yang mana resisten ya. Oke? Baik. Saya kira cukup. Berarti bisa kita akhiri ya pertemuan ini? Oke? Ya. Baik, kalau begitu, kalian sudah capek. Sama juga saya capeknya. Saya udah dari pagi nih pertemuan di Zoom dari ruang yang satu ke ruang yang lain. Oke, tunggu penuntun praktikumnya dan instruksi apa yang harus diamati, apa yang harus dilaporkan. Oke, baik saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Dok. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Dok.